wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Nika Afrilia, tentunya dalam program tamu kita tribunpadang.com. Nah, pada episode kali ini tema kita adalah peranan forum genre untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan ceria. Tentunya untuk membahas tema kita pada hari ini, bersama saya telah hadir Ketua Forum Genre Sumatera Barat, Haikal Aksara. Halo Haikal, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Nika. Kak Nika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu nih Haikal, Tribuners yang ada di rumah. Ya, halo Tribuners yang ada di rumah dan dimanapun saat ini yang lagi nonton podcast kita. Ya semoga sehat selalu lah dan bisa melakukan kegiatan produktif dan positif selalu. Betul. Nah, Haikal mungkin boleh nih perkenalan dulu kali ya. Mungkin Tribuners yang ada di rumah nggak tahu nih siapa sih Haikal nih, siapa sih bintang tamunya Tribun Padang hari ini. Coba terima kasih Kak Nika. Ya, halo Tribuners, kenalin nama aku Haikal Aksara. Biasanya orang-orang manggilnya Haikal, Kak. Haikal. Okay. Ya, Haikal. Saat ini sebagai mahasiswa di Universitas Andalas, jurusan Teknik Elektro, dan juga menjadi bagian dari Forum Genre Sumatera Barat. Nah, Nika Sumatera Barat namanya. Periode 2023-2025. Dan menjabat sebagai Ketua Forum Genre Sumatera Barat saat ini. Oke. Ya, itu sekilas tentang Haikal. Sekilas tentang Haikal, tapi kita akan kulik lebih dalam ini. Nih, sosok Haikalnya seperti apa dan apa nih genre Sumatera Barat gitu ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan secara singkat dulu Haikal. Ini kan Haikal selaku Ketua Forum Genre Sumatera Barat nih. Sebenarnya genre Sumatera Barat itu apa sih gitu? Mungkin ya kalau jawab ya Kak. Mungkin orang masih banyak yang asing gitu ya Kak. Betul. Dan mungkin menyamakan juga dengan duta yang lain gitu. Genre atau dan banyaknya orang bilangnya genre gitu. Betul. Tapi sebenarnya yang benarnya itu adalah genre. Dan itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya adalah generasi berencana. Generasi berencana. Ya, okay. Jadi ada genre, generasi berencana. Berarti penyebutannya emang genre ya, bukan genre musik atau apa. Kalau genre jadinya kan generasi jadi ya. Betul, generasi betul. berencana. Nah, jadi genre itu ya mungkin teman-teman di rumah, Tribuners yang di rumah mungkin ada yang belum tahu nih genre itu apa. Jadi genre itu adalah program genre itu adalah program BKKBN itu dengan sasarannya itu remaja. Dan sekarang kita kan digencarkan dengan namanya program Bangga Kencana, pembangunan, kependudukan, dan keluarga berencana. Dan salah satu sasarannya itu adalah remaja. Makanya sekarang itu kan, bukan sekarang, dari dulu itu udah banyak kan masalah-masalah, trouble yang penyimpangan lah yang terjadi di kalangan remaja. Dan pemerintah, terkhususnya BKKBN itu menggunakan remaja juga untuk mengatasi permasalahan itu. Nah makanya lahirlah genre ini, generasi berencana ini. Nah untuk genre itu sebenarnya kalau kita bicara genre nih Kak, sebenarnya kalau Kakak udah punya rencana nih, kita udah bikin rencana untuk bagaimana mau apa kita ke depannya, itu sebenarnya kita udah genre gitu. Okay. Nah bedanya genre dengan duta genrenya lagi apa? Itu mungkin yang jadi pembedanya gitu. Kalau duta genre itu orang yang ditunjuk dipilih melalui proses ada tahapannya, itu diutus dari sekarang itu udah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat Indonesia. Jadi di setiap daerah tadi itu ada perwakilannya, ada perwakilan dutanya. Lanjut ke tingkat berikutnya, nanti terpilih lagi yang juara pemenang pertamanya, lanjut ke tingkat berikutnya, lanjut ke tingkat berikutnya. Itu duta genrenya. Duta genre orang yang role modelnya itu Kak, yang mau dan mampu menginfluence teman-teman remaja yang lain. Dan ya kalau untuk genre ini secara singkatnya ya seperti itu, tentang bagaimana teman-teman kita remaja itu menata perencanaan kita, kehidupan kita ke depannya. Bukan hanya semata-mata untuk perencanaan keluarga saja, tapi juga perencanaan jenjang karir kita ke depannya. Nah itu tuh ada 5 juga transisi kehidupannya tuh Kak. Ada 5 transisi kehidupan remaja, mulai dari menempuh pendidikan, mencari pekerjaan, kemudian membangun kehidupan berkeluarga, menjadi bagian dari masyarakat, menerapkan pola hidup sehat. Kelima transisi tadi itu tahapan-tahapan yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan di dunia ini. Jadi di genre itu intinya kita berusaha untuk melatih diri kita, serta mempersiapkan diri kita untuk berencana, mempersiapkan kehidupan masa depan kita. Oke, berarti duta genre tadi nih, kita bahas duta genre. Berarti ini udah suatu ajang yang ada tiap tahun ya. Tiap ini tahun. Bisa dilihat itu juga kayak
memperebutkanlah posisi pertamanya Ya, gitu ya sebagai duta Tapi genre. di disclaimer juga Kak, Mm-mm. berarti dalam hal ini bukan berarti teman-teman yang nanti tergabung itu orientasi utamanya adalah Salempang gitu. Betul. Tapi tetap pengabdian gitu. Karena tagline kita itu ada namanya setahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Oke. Ya, bukan jangan sampai gitu kita orientasinya ke juara atau gimana. Jangan. Bukan hanya sebatas lenggak-lenggok di Ya, atas ya. pentas, jangan Harus ya. jelas orientasinya. Harus bisa mengemban tanggung jawab yang diberikan setelah menjabat itu ya. Oke. Kalau dari Haikal sendiri nih, bisa diceritakan bagaimana pengalamannya nih? Kok bisa bergabung sama genre ini? Wah, ini agak berat juga nih ceritanya. Pengalaman ini biasanya. Sharing nih teman-teman, siapa tahu Ya. tertarik juga kan untuk bergabung gitu. Ya semoga aja ya teman-teman juga mau tertarik dan bergabung menjadi bagian dari duta genre. Nah, seperti tadi sebelum Haikal cerita nih, kalau genre itu semua orang yang ingin berencana untuk masa depan mereka. Duta itu ditunjuk sebagai role model yang mampu menginfluence teman-teman remaja mereka. Iya. Nah, jadi ceritanya itu mulai dari waktu kelas 2 SMA, Kak. Karena dulu pernah ketolak ikut sebuah ajang juga, tapi ini bukan berbau tentang duta-duta seperti ini, tapi agak semi militer lah dulu, Paskibraka. Oke. Ya, jadi dulu sempat ikut seleksinya, namun gagal. Karena dulu udah punya planning kan waktu di SMA. Kalau misalnya udah kelas 2 itu pengen dan lolos di Paskibraka tingkat kabupaten. Waktu ada teman Haikal namanya Dava itu dulu. Namanya Dava. Kayaknya boleh mungkin Dava lagi nonton juga. Dia kayak rival gitu di sekolah dulu. Jadi kita prepare buat Paskibraka. Udah lama prepare latihannya. Dan ini yang dirasakan kayaknya usaha yang mengkhianati hasil gitu. Kita memang sebagai manusia emang hanya bisa berencana, namun hasil kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dan di situ kita gagal dalam seleksinya ikut. Nah, malamnya itu ikut sebenarnya itu udah hamin semalam sebetulnya Kak untuk rekomendasi yang dibuka oleh sekolah. Jadi ini ada rekomendasi dulu dari PIKR tingkat sekolah, PIKR jalur pendidikan. Itu ada membagi siswa yang ingin menjadi duta genre itu boleh daftar dulu di tingkat sekolah, nanti akan direkomendasi. Ya hamin semalam itu kita daftar dan lolos gitu. Alhamdulillah lolos di tingkat sekolah, diutus ke tingkat kabupaten. Dan ya setelah melalui perjuangan yang lumayan hektik dan complicated banget, itu alhamdulillah dianugerahkan sebagai duta genre Padang Pariaman tahun 2021. Itu momennya juga lagi pas-pas ujian itu. Kayak bener-bener struggling banget gitu. Dan banyak yang dikorbankan dari waktu yang lain, juga waktu dengan teman-teman. Berjuang lagi untuk ke tingkat Sumbar. Dan alhamdulillah terpilih juga jadi duta genre Sumatera Barat tahun 2021. Dan setelah itu masa corona. Nah itu tuh sempat kayak ngerasa, kayaknya nggak jadi nih berangkat ke nasional ke genre Indonesia. Nggak jadi nih ketemu sama teman-teman seluruh Indonesia. Tapi ternyata ada jalan lain dari Tuhan. Pasti ada ya surprise dari Tuhan yang selalu menanti-nanti kita memberi yang akan kita dapatkan gitu. Dan memang benar setahun kemudian itu ada informasi dari BKKBN Indonesia dan Genre Indonesia bahwa pelaksanaan duta genre tetap dilaksanakan, tapi di tahun 2022-nya. Dan diberikan kebebasan untuk tiap provinsi mengutus duta 2021 atau 2022. Kebetulan Sumatera Barat saat itu mengutus duta tahun 2021. Jadi Haikal lah. Ya, Haikal dan pasangannya Putih. Jadi itu sekilas tentang cerita perjalanan genre. Dan kenapa diutus yang 2021? Karena tujuannya biar bisa lebih prepare dan mengembangkan dan mengimplementasikan program-program yang kita rancang. Jadi setahun itu kita dilatih dulu Kak, ditempa dulu, dilatih sehingga bisa prepare lah buat berangkat ke genre tingkat Indonesia. Biar gitu. Siap perang nih ya, nanti. Siap tempur dan siap perang. Berarti ini Haikal bisa nyampe di duta genre ini hadiah dari Tuhan, buah dari kekecewaan sama Paskibraka. Jujur sebenarnya Kak, waktu ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu nggak pernah berharap juara 1 atau juara apapun. Pengennya sih cuman ikut aja dulu. Dan seiring berjalannya tuh Haikal nemuin banyak pelajaran tentunya yang merubah pola pikir dan merubah kebiasaan tentunya. Dulu yang awalnya yang takut ngomong depan orang banyak, sekarang
udah ada keberanian gitu dari dalam diri buat bisa dan mampu untuk public speaking di depan orang banyak dan ya berrelasi dengan orang-orang. Itu perubahan besar yang Haikal rasakan sejak ikut Duta Genre. Berarti selama di menjadi Duta Genre itu, di sana Haikal juga banyak berlatih mengenai public speaking juga dong, gitu. Banyak pelatihan-pelatihan yang didapatkan di sana. Ya, dan yang bikin deg-degan tuh kadang udah langsung ketemu sama orang-orang besar gitu. Jadi memang kita harus prepare gitu kan, biar nggak ada kesalahan atau gimana. Dan di situ belajarnya gitu, bagaimana manajemen dan problem solving dalam waktu yang singkat, berusaha untuk bisa menguasai diri gitu. Oke, nah sebagai ketua forum genre ini, nah kalau untuk sejarahnya nih sebagai ketua ini seperti apa? Apakah memang kalau sudah menjabat jadi duta genre itu akan menjabat juga sebagai ketua atau bagaimana itu kisahnya? Ya, sebenarnya duta genre itu ada angkatannya Kak. Jadi dalam satu angkatan itu ada, kalau di tingkat provinsi 38 orang. Itu mewakili setiap kabupaten kota, 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Dan yang bagi duta genre udah terpilih itu dibebaskan gitu. Yang mau ikut jadi bagian dari forum boleh, dan yang belum bisa atau belum ada kesempatan juga tidak kami wajibkan gitu. Jadi kebebasan. Jadi waktu itu kenapa Haikal jadi ketua sekarang itu dulu kan dari tahun 2023 ini itu udah habis masa sebelumnya. Dulu namanya Adigana Forum Genre Sumatera Barat. Periodenya sampai tahun 2023. Dan sebetulnya kalau udah di genre udah dari tahun 2021. Banyak juga belajar tentang genre dan ya ingin mencoba hal baru lagi gitu. Ingin memberikan ide dan inovasi Haikal di genre Sumatera Barat. Ya salah satunya dengan menjadi ketua genre Sumatera Barat itu sendiri. Dan untuk ketua itu diberikan kebebasan tadi dan dipilih secara pemungutan suara. Jadi musyawarah juga jadi musyawarahkan juga. Jadi setiap kabupaten kota, 19 kabupaten kota itu mengirimkan suara untuk kandidat-kandidat yang ada. Jadi alhamdulillah terpilih juga kemarin itu jadi ketua dengan pasangannya itu Utama Satyarada Purba dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, wakilnya. Kalau Haikal sendiri dari mana asalnya? Dari Padang Pariaman, Lubuk Alung. Oke. Kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa nih? Mungkin Tribuners sudah kayaknya nggak duga nih Kak umurnya berapa gitu. Kalau sekarang umur Haikal 18 tahun. 18 tahun Tribuners. Dan dia udah lagi kuliah? Lagi kuliah di Universitas Andalas. Semester 3. Semester 3 dan sekarang menjabat sebagai ketua Forum Genre Sumatera Barat. Gimana nggak tuh? Anak muda. Ini kalian harus contoh sih ini harus. Kita berdua sama-sama anak muda. Masih tergolong ya? Masih masuk ya? Masih anak muda. Jadi kayak forum genre ini mengajak remaja-remaja untuk aktif dan giat dalam kehidupan baik sosialnya gitu ya, dalam membentuk diri juga gitu, agar mau mengeluarkan pendapat, menyampaikan ide-idenya untuk kemajuan dirinya sendiri, untuk kemajuan negerinya, daerahnya, ataupun bangsa juga gitu. Nah, jadi kayak kalau selama Haikal masuk dari genre ini, udah apa aja nih pengalamannya yang didapat? Ya, pengalaman, ya tentu banyak pengalaman yang alhamdulillah didapatkan di genre ini dan jadi pembelajaran untuk merubah hidup gitu. Dan dulu awalnya, ya seperti yang udah Haikal bilang tadi, yang awalnya dulu nggak pedean orangnya, nggak confident dan merasa terus kurang diri itu. Apalagi nih Kak, sekarang ini kan remaja itu kan lagi marah-marahnya FOMO, fear of missing out, dan itu mungkin ya itu sebenarnya itu hal yang manusiawi sebenarnya. Karena kita manusia pasti ada titik di mana kita ngerasa kurang, dan sebetulnya kalau itu jadi hal yang kita terlarut di dalam hal itu malah akan mendatangkan bad impact untuk kita. Tapi kalau misalnya itu kita jadikan motivasi untuk diri kita, maka kita akan jadi cara yang paling tepat dan benar untuk bisa lebih improve diri. Betul. Nah, itu pengalaman, nilai yang Haikal dapatkan dari pengalaman selama ikut di genre. Bahwa setiap kita itu memang banyak variatif gitu, bervariasi, pola pikir kita itu berbeda-beda, dan cara pandang setiap orang itu berbeda-beda, dan selama masa itu disaksikan di situ pembelajaran yang Haikal dapatkan.
dan bisa berdiskusi dengan teman-teman remaja tentunya, bisa mendengarkan isi kepala teman-teman remaja yang sebelumnya belum pernah kita dengarkan, belum pernah ketemu, apalagi juga remaja se-Indonesia yang asal daerahnya beragam dengan budaya yang beragam juga. Di situ momen dan nilainya yang kita dapatkan. Pola pikir tadi, kemudian mindset kita tentang bagaimana cara berrelasi dengan manusia dan cara-cara trik-trik kehidupan lah istilahnya. Dan itu juga jadi salah satu penyemangat Haikal juga untuk meraih cita-cita di masa depan nanti. Agar nanti ya memang rencana itu nggak sepenuhnya atau nggak pasti akan terjadi di masa depan. Tapi setidaknya dengan kita berencana itu sudah bisa kita petakan langkah dan arah kita mau apa ke depannya. Seperti apa ya sudah bisa kita tahu. Kadang kalau kita mau pergi liburan aja itu udah kita pikirin gitu kan, nanti ada planningnya, mau naik transportasinya apa gitu juga. Begitu juga dengan kehidupan, kita juga harus bikin rencana kita, planning kita ke depannya mau apa. Betul. Itu pelajaran yang Haikal rasakan, yang Haikal dapatkan selama ada di genre. Itu poin-poin besar lah istilahnya yang udah Haikal dapatkan gitu. Sebetulnya masih banyak banget teman-teman. Tentunya banyak. Karena udah dari kelas 2 SMA dan sekarang udah masuk semester 3 kuliah. Dan sebetulnya masuk kuliah pun ya kerasa itu udah ada juga keterlibatan genre Kak. Karena dulu pakai sertifikat genre untuk daftar eligible di sekolah. Jadi alhamdulillah keterima juga jalur undangan. Dan kerasa itu karena ada pengaruhnya juga gitu dari sertifikat prestasi genre tadi. Itu suatu meningkatkan apa ya, kredibilitas diri kita lah gitu kan. Kredibilitas diri kita. Oke, sebagai ketua Forum Genre Sumatera Barat, menurut pandangan Haikal sendiri bagaimana remaja di Sumatera Barat atau khususnya Kota Padang deh dulu, bagaimana nih? Ya remaja, karena Haikal sekarang udah stay juga di Padang dan ngelihat ya sebenarnya kalau bicara remaja itu juga Haikal rasakan dari dalam diri Haikal sendiri dan juga lingkungan sekitar Haikal, teman-teman di kampus dan juga teman-teman di rumah. Itu kita remaja sekarang itu sadar nggak sih kakak kalau sering ngerasa kita ada insecurity dan maraknya insecurity, FOMO tadi, dan juga kita nggak bisa nih nemuin potensi kita itu di mana. Itu salah satu mungkin masalah ya, selain masalah-masalah utama di genre itu, selain masalah pernikahan dini, selain masalah seks bebas, narkoba, justru ada juga masalah nih yang besar impact-nya kalau kita biarkan insecurity tadi, kemudian unconfident, kita nggak percaya diri dengan diri kita, kemampuan apa yang kita punya. Dan Haikal juga nanya-nanya nih Kak, ke teman-teman di kampus kan sering nanya, kenapa ambil jurusan ini, kenapa ambil jurusan itu, dan banyak dari teman-teman yang jawab itu gini, ya karena salah jurusan, kayaknya jurusan ini nggak cocok gitu. Dia ambil ini karena terpaksa ini itu. Dan udah di semester berikutnya, kerasa bebannya tuh udah semakin besar, pressure-nya udah semakin besar. Pada akhirnya kayak nggak maksimal dengan apa yang kita jalankan. Padahal kita udah banyak nih ngeluarin pengorbanan gitu. Betul. Dari segi finansial, waktu, dan lainnya. Tenaga. Ya. Tapi karena kemampuan kita tadi yang belum bisa menilai potensi kita itu di mana, dan kurangnya percaya diri kita, kurangnya bisa mengenali diri, itu malah menjadi hal buruk, hal yang kita pandang kecil malah berdampak besar dan bisa merusak planning kita ke depannya. Bagaimana proses kita ke depannya. Itu masalah yang mungkin ya di luar dari 3 masalah genre nih Kak. Ya sebetulnya Haikal ingin menyampaikan juga kalau di genre itu ada salam genrenya. Salam genre itu salam genre itu gini, dan ada maknanya juga. Say no to free sex, drug, dan early marriage. Jadi 3 poin tadi, masalah tadi itu genre bertugas untuk menzerokannya tahap demi tahap yang dilakukan secara waktu demi waktu juga. Dan sebetulnya di Harganas tahun 2023 ini ada juga tambahan 1 poin lagi tuh, say no to terorisme. Itu jadi ini dong. Ya, untuk salamnya masih jadi perdebatan sebenarnya untuk apakah ditambah belum. Cuman untuk poinnya itu memang mau ditambah juga. Jadi say no to terorisme. Dan itu hal-hal yang mungkin jadi poin-poin yang merubah kehidupan Haikal dan yang Haikal dapatkan juga di genre gitu. Nah, kenapa sih kita melibatkan generasi muda dalam pembangunan suatu bangsa itu? Apa sih pengaruhnya, Haikal? Ya, pengaruhnya ya, kenapa anak muda dilibatkan ya Kak? Ya, dulu kan juga sempat bertanya, kenapa nggak orang-orang dewasa aja yang
nyelesain masalah anak-anak ini kan yang membesarkan kita kan orang-orang dewasa. Padahal pemimpinnya orang dewasa. Ya, pemimpinnya juga orang dewasa. Jawaban itu saya dapatkan selama proses ikut di genre. Dan sebetulnya juga udah di BK 5 tadi juga kenapa remaja dilibatkan. Cuman jawaban realnya itu baru kita dapatkan dan rasakan setelah ikut di genre itu sendiri. Jadi ada kalau misalnya nih Kak, ada vaksin nih. Vaksin itu kalau bisa vaksin corona itu kan yang disuntikan ke tubuh kita kan ada virus coronanya di dalamnya kan yang udah dilemahkan. Itu yang disuntikan ke tubuh kita untuk melemahkan virus corona yang mengganas di tubuh kita. Betul. Dan konteksnya sekarang itu adalah masalah di kalangan remaja. Masalah di kalangan remaja, kalau kakak dulu waktu kakak atau sekarang nih, atau waktu kakak masih SMA atau masih kuliah, mungkin kakak lebih sering bicara tentang personal itu kayak bicara tentang pribadi gitu, yang berhubungan dengan ya atau merujuk ke seksualitas. Pasti lebih sering itu ke teman-teman. Iya, teman sebaya. Teman seusia. Nah, dari analisa orang dewasa tadi, mungkin udah ada ahlinya dari dulu ya Kak, itu membaca itu gitu, membaca peristiwa tadi itu, bahwa kalau kita ingin, sama halnya dengan vaksin tadi, kalau kita ingin menyelesaikan sebuah masalah tadi, misalnya di remaja, maka remajanya juga yang harus dilibatkan untuk membantu memberantas dan menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, itu yang saya rasa konteks kenapa genre itu melibatkan remaja, generasi berencana. Sekarang itu banyak, ada free sex masalahnya, ada early marriage, ada narkoba, tawuran segala macam. Itu umumnya pelakunya adalah remaja. Dan untuk menyelesaikannya tadi itu diturunkan juga remaja. Jadi remaja juga yang dilibatkan dalam penyelesaian masalah-masalah tadi. Ada namanya konselor dan pendidik sebaya. Itu ada di PIKR. Jadi PIKR-nya ada 2 jalur juga Kak, jalur masyarakat dan jalur pendidikan. Dalam PIKR itu ada konselor sebaya dan pendidik sebayanya. Ini yang bertugas nanti kalau ada teman-temannya yang mau curhat di sekolah tentang masalah-masalah berhubungan dirinya atau reproduksi, itu boleh ke teman-teman konselor sebaya atau pendidik sebaya di sekolah. Jadi teman-teman Tribuners yang di rumah jangan pikir nih kalau di ruang BK itu cuman orang-orang yang kena kasus aja. Masalah ya. Ya, karena ruang BK itu juga jadi salah satu sekretariat untuk PIKR jalur pendidikan di sekolah. Atau di kampus ada PIKM namanya, Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Kalau di UNER namanya itu PIKMAK. Ya, jadi jangan takut juga teman-teman atau khawatir ke teman-temannya dan ke ruang BK. Jangan kira dia udah ngelakuin kasus atau gimana. Belum tentu, karena di saya dia bagian dari anggota PIKR atau lagi konseling dengan teman konselor sebayanya. Oke, nah forum apa itu namanya? Program maksud Kakak. Program dari forum genre ini sekarang apa nih, Haikal? Ya, sebetulnya kalau di genre Kak, itu kalau kita mau mengembangkan program itu nggak lepas dari 4 substansi genre. Substansi genre. Yang pertama tuh ada pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, life skill, dan perencanaan berkeluarga bagi remaja. Perencanaan berkeluarga. Itu nggak lepas dari 4 tadi itu. Jadi dari 4 substansi itu program itu dikembangkan. 4 substansi plus dengan salam genre tadi. Itu kan sama poinnya gitu. Early marriage, free sex, dan juga drug. Tambah satu lagi ada say no to terrorism. Dari poin-poin tadi itu adalah dasar pengembangan program-program forum genre. Terkhususnya juga di Sumatera Barat. Sekarang itu kan dari tahun 2021 itu udah gencar stunting. Betul. Ya mungkin untuk bintang tamu sebelumnya ada dari Bapak atau Ibu BKBN yang bahas tentang stunting juga. Memang itu kenapa harus dilibatkan juga remaja, karena kan harus dicegah dari hulunya. Betul. Hulunya adalah kita remaja. Sejak dini ya. Sejak dini. Dan dari sanalah program-program tadi itu berangkat dari permasalahan yang terjadi sekarang dan apa aja gitu program yang ada di Forum Indie Sumatera Barat. Sebetulnya ada banyak yang mungkin kita sampaikan berapa aja, dan bisa tahu Tribuners bisa langsung nih stalker di IG atau YouTube Indie Sumatera Barat, itu udah ada arsipannya. Ya, program itu ada Temu Inklusif. Jadi sekarang tuh kita mengembangkan program Temu Inklusif di mana kita mengadakan kegiatan sosialisasi dengan remaja ini tanpa memandang remaja gitu Kak. Sekarang kan banyak tuh remaja dibeda-bedakan perannya dan juga haknya gitu. Contoh remaja adat, remaja disabilitas. Nah, di program inklusif ini kita merangkul semua remaja untuk implementasi program kita tanpa membeda-bedakan dia remaja yang seperti apa. Intinya dia remaja dan dia layak untuk kita rangkul.
itu pengembangan dari program inklusif. Kegiatannya itu bentuknya bermacam-macam. Bukan hanya sebatas sosialisasi saja, juga ada nanti workshopnya juga, disertai dengan ya properti yang intinya kalau kita remaja, kalau misalnya monoton materi bakalan bosan ya. Betul. Bakal ngantuk dan nggak masuk apa yang disampaikan oleh narasumbernya. Tapi kalau sama properti dan hal-hal menarik yang kita bawakan, tentu akan mengundang dan lebih nempel gitu materinya di teman-teman kita gitu. Jadi itu salah satu programnya. Kemudian di media sosial itu juga ada Genrepedia. Ini ada podcast juga di Spotify, kemudian ada live IG di Genre Sumbar, ada YouTube juga dan TikTok juga. Itu Genrepedia mengembangkan di ranah media sosial karena sekarang ini kan udah kayak gampang banget kesebar informasi dengan media sosial. Betul. Ujung ke ujung pulau pun mungkin udah nggak perlu waktu yang lama kita dapat informasi karena perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat saat ini. Ya, kemudian ada program-program yang berbau dengan stunting dan juga ya sekarang itu kita lagi ngembangin program band genre, Kak. Okay. Jadi teman-teman nanti di Forum Genre Sumatera Barat itu akan merekrut teman-teman remaja genre yang dari Sumbar yang punya skill, punya kemampuan atau ketertarikan lah di bidang alat musik ya? Itu kita mau rekrut, mau bikin band genre. Okay. Biar nanti kita bisa mengembangkan nih potensi-potensi teman-teman. Kita nggak hanya fokus di kegiatan akademik di sekolah atau di kampus saja, tapi juga mau dan mampu untuk mengembangkan skill-skill yang kita punya. Itu sih mungkin program-program yang bisa kalau mention ke teman-teman. Kalau ya Tribuners di rumah mau tahu lebih lanjut nih, cek di bawah ini. Ya, cek di bawah ini. Atau kunjungi langsung ke IG Genre Sumbar atau di YouTube Genre Sumbar. Oke, nah terakhir nih Haikal, closing statement-nya deh untuk sesi perbincangan kita hari ini. Ya, dia udah masuk closing statement ya. Betul. Ya, ya mungkin pesan untuk teman-teman remaja dan Tribuners yang ada di rumah. Tadi juga udah aku sampaikan, dan sebetulnya ini udah disampaikan sama salah satu dosen Haikal, bahwa kalau kita ingin berusaha atau ingin berjuang, jangan terlalu orientasi akan hasil saja. Kadang kalau kita berjuang dan mengharapkan hasilnya pasti akan berhasil, sama saja kita mendahului Tuhan gitu. Betul. Toh kalau semua orang di dunia ingin berhasil, tentu dia juga ingin nge-push perjuangannya itu secara maksimal aja, tanpa diiringi hal-hal lain gitu. Tapi kalau kita berjuang, jangan sampai orientasi utama kita hanya hasil saja. Nikmati prosesnya, karena selama kita proses berjuang pasti ada hal-hal lain yang kita dapatkan. Mungkin lebih dari apa yang kita targetkan atau orientasi kita di awal tadi. Intinya kalau teman-teman, kalau kita ingin Tribuners nih yang mau di rumah yang saat ini lagi masa berjuangnya, apalagi yang remaja juga. Saat ini kita kan sama-sama sedang berproses nih untuk menggapai mimpi kita di masa depan nanti. Ya intinya tetap berjuang, jangan pantang menyerah. Ya tetap percaya diri dengan kemampuan diri teman-teman. Jangan terlalu memandang kelebihan orang lain sebagai patokan untuk menilai kelemahan kita. Tapi harus jadikan kelebihan orang lain tadi itu untuk menjadi motivasi kita dalam lebih berkembang lagi, improve diri kita lagi, improve skill kita lagi ke depannya. Karena ya remaja adalah tonggak harapan bangsa, tulang punggung masa depan keluarga Indonesia, dan kita juga lah yang nanti akan memegang masa depan bangsa ini mau seperti apa. Betul. Karena kesadaran itu kalau nggak kita tanamkan di dalam diri kita, itu nggak akan maksimal hasil dari proses yang kita lakukan. Tapi dengan dorongan dari dalam tadi, kalau dorongan dari dalam, itu akan lebih besar perubahan yang bisa kita bawa untuk masa depan dan diri kita sendiri, gitu. Kalau yang banyak sekarang terjadi itu kan Haikal, kalau dilihat banyak orang yang melihat kelebihan orang lain itu untuk menjatuhkan dirinya sendiri ya. Seharusnya kalau dari pribadi kakak sendiri lebih baik kita lihat, boleh kita melihat kelebihan orang itu, tapi jadikan motivasi untuk kita. Saya juga bisa seperti itu. Itu seharusnya remaja sekarang. Jangan pesimis dengan kemampuan diri sendiri. Ayo tunjukkan siapa diri kamu dan seperti apa kemampuan yang mungkin lebih dari orang lain juga, lebih baik dari orang lain yang bisa kamu lakukan tentunya. Oke Haikal, terima kasih telah hadir di tamu kita Tribun Padang. Terima kasih juga kembali Kak. Informasi-informasi menarik. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang Duta Genre atau Genre Sumatera Barat, boleh cek IG-nya nanti, atau ada website juga? Ada website juga. Ada juga, nanti dicek aja, atau boleh hubungi Haikal langsung, nanti nomornya ada di bawah sini ya. Ada di bawah sini, ada linknya juga. Oke, thank you Haikal. Ya, terima kasih kembali Kak.
Oke, saya Nika Afrilia, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.